Selamat malam Pak Yosi dan kawan-kawan. Kali ini saya akan menjelaskan cara mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Saya Gabriel Joviko Pratama dari kelas 9E nomor absen 16. Menurut saya ada 3 cara mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu memahami, menerapkan, dan mengajarkan. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat slide berikutnya. Yang pertama, memahami. Memahami nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu cara mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Karena dengan memahami, kita tidak hanya sekedar membaca, menghafal, tetapi kita juga mengetahui apa makna dan arti sesungguhnya dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Kami memberikan contoh-contoh dalam bentuk pemahaman dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu memahami Pancasila sebagai jati diri bangsa. Mengapa Pancasila adalah jati diri bangsa? Karena Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia yang menjadi pemberi semangat demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Lalu yang kedua adalah memahami fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Memahami bahwa Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, segala sesuatu kehidupan Indonesia, seperti rakyat, pemerintah, dan wilayah yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu memahami tujuan dibuatnya Pancasila. Saya mengutip tujuan dibuatnya Pancasila ini dikutip berdasarkan apa yang sudah tertulis, yaitu tertulis pada sila-sila yang ada pada Pancasila, yaitu menghendaki bangsa Indonesia yang religius, yang taat kepada Tuhan, yang menggambarkan sila pertama. Lalu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menghargai hak asasi manusia, yaitu yang menggambarkan sila kedua. Lalu menghendaki bangsa Indonesia menjadi bangsa yang nasionalis serta mencintai tanah air Indonesia, yang menggambarkan sila ketiga. Lalu yang keempat adalah menghendaki bangsa Indonesia yang bersifat demokratis, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang menggambarkan sila keempat. Dan yang kelima adalah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang adil secara sosial maupun ekonomi, yang menggambarkan sila kelima. Lalu yang kedua yaitu menerapkan. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu upaya dalam mempertahankan kedaulatan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ini adalah langkah selanjutnya setelah memahami. Tidak hanya berhenti sampai di memahami saja, kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ialah sebagai berikut. Penerapan berdasarkan sila pertama, yaitu contohnya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianutnya. Lalu yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran agama yang dianutnya. Lalu yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Oleh karena itu kita tidak boleh saling menghina antar umat beragama, seperti menghina, "Hei kamu, kon iku Tuhanmu apaan?" Ya, jadi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap saling menghargai apapun kepercayaan kita yang berbeda-beda. Lalu penerapan sila kedua. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, dan agamanya, maupun tingkat ekonominya, serta menyadari bahwa kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, penerapan sila ketiga, menjunjung dan mempertahankan persatuan Indonesia. Kita bisa melakukan hal ini dengan cara menjaga kerukunan. Jadi, kita lebih baik mencegah konflik. Agar konflik tidak berkelanjutan, kita harus menyelesaikannya dengan nanti penerapan sila keempat nanti. Lalu kita bahas lanjut lagi, yaitu memiliki rasa cinta akan tanah air kita. Yaitu contohnya seperti membeli produk dalam negeri.
Lalu juga jika kita misalnya sudah sukses di luar negeri atau sebagainya, kita harus tetap ingat kampung halaman kita atau tanah air kita dan kita kembali ke tanah air kita. Nah, ini penerapan sila keempat. Ini yang tadi saya singgung tadi. Jika ada konflik, maka kita harus melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Juga ikut serta dalam pemilihan umum, baik dalam tingkat daerah maupun tingkat nasional. Lalu penerapan sila kelima. Contohnya menghormati hak dan kewajiban orang lain, serta menghargai hasil karya orang lain. Lalu yang ketiga, dalam cara mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara adalah mengajarkan mengenai nilai-nilai Pancasila kepada generasi kita maupun generasi selanjutnya. Merupakan salah satu upaya dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Mengajarkan Pancasila bisa lewat bidang pendidikan dan sosial budaya. Lalu kita akan bahas tentang bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, mengajarkan Pancasila kepada generasi muda bisa melalui pelajaran yang ada di sekolah, yaitu adalah pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang sudah kita pelajari sejak pendidikan sekolah dasar. Lalu di bidang sosial budaya, kita dapat mengajarkan kepada generasi-generasi yang ada maupun yang akan datang berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, seperti budaya bersalaman dan budaya berpakaian. Setelah ini saya akan jelaskan lebih lanjut tentang budaya bersalaman dan budaya berpakaian yang ada di Indonesia. Budaya bersalaman yang ada di Indonesia, setahu saya, cara bersalaman orang Indonesia yang sopan dan ramah adalah dengan tangan yang saling bersalaman, serta mata yang saling ngotak dan kepala ditundukkan, dan lebih baik lagi jika muka sampai menyentuh tangan. Lalu budaya berpakaian. Mengajarkan cara berpakaian yang sopan, rapi, dan pantas sesuai dengan keadaan atau tempatnya. Juga mengenalkan baju daerah asli Indonesia kepada generasi mendatang, agar budaya asli Indonesia yang berupa baju adat ini tidak sampai tergusur oleh budaya berpakaian dari barat. Ya, karena kebanyakan di era modern sekarang, anak-anak zaman sekarang itu lebih suka berpakaian yang gak ruwet lah, pokoknya yang enteng dan tidak terlalu ruwet seperti baju daerah. Tapi tetap kita harus memperkenalkannya karena ini adalah ciri khas dari bangsa kita. Oke, jadi kesimpulannya, mari kita tetap terus mempertahankan kedaulatan Pancasila ini sebagai dasar negara di negeri kita ini dengan tiga cara tadi, yaitu memahami, menerapkan, dan mengajarkan. Sehingga jangan sampai Pancasila ini sampai tergantikan oleh ideologi lain. Demikian ini penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata maupun ada kelengkapan yang masih belum terpenuhi. Terima kasih.